الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفناه فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. Wa'anat dan tunduk. Wa'anat dan tunduk apa al-wujuhu, wajah-wajah. Lil hayyi pada zat yang maha hidup. Khodoat artinya adalah tunduk atau merendahkan diri pada saat itu dari kiamat itu. Wa khodoat dan tunduk, khodoat artinya adalah wa khodoat dan artinya tunduk atau merendahkan diri. Lil hayyi pada zat yang maha hidup, al-qayyumu dan zat yang tegak lagi maha memelihara. Al-qayyumu zat yang tegak dan maha memelihara. Allah maksudnya adalah Allah. Pada saat itu semua sebelumnya kan ayat wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yaumaidil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Terus selanjutnya wa'anatil wujuh, tunduklah pada saat itu wajah-wajah yang ketika di muka bumi ini mungkin angkuh-angkuh, mungkin sombong-sombong, susah untuk disuruh sujud, rukuk dan sujud kepada Allah, susah untuk bersikap sopan santun kepada orang lain, sombongnya Masya Allah. Tapi pada saat itu semuanya tunduk, merendahkan diri, tidak ada yang berani sama sekali. Lil hayyi pada zat yang maha hidup, al qayyum dan zat yang tegak lagi maha memelihara, Allah. Waqad khaba dan sungguh-sungguh rugi, khosiro artinya adalah rugi. Siapa man seseorang hamala yang membeban, hamala yang membawa, siapa man artinya mikul itu maksudnya ya membeban, dia membawa gitu ya. Seseorang man, seorang hamala yang membawa, yang mikul, siapa man? Mikul artinya membebani diri sendiri, membeban dirinya sendiri ya. Man barang seorang hamala yang mikul, yang membeban, siapa man? Yang membawa beban, boleh juga. Yang membawa beban siapa man? Zulman pada kezaliman. Zalim yang paling utama, syirkan artinya adalah kemusyrikan. Jadi kemusyrikan paling utama, paling terberat itu dosa kalau musyrik. Kalau di bawah musyrik masih bisa ada harapan untuk diampuni, tapi kalau sudah musyrik susah untuk diampuni. Musyrik itu sangat banyak di dalam kehidupan semesta ini. Jadi harus di dalam kehidupan ini kamu harus punya keyakinan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Semuanya itu gerak dan perbuatan kita ini atas izin Allah, atas perkenan Allah ya. Jangan kau punya keyakinan bahwasanya ketika kamu berdakwah kemudian orang lain mau mendapat hidayah itu atas kerja kamu, jangan, itu atas izin Allah ya. Orang banyak ujub gara-gara kalau ndak ada saya ndak bisa loh. Kalau tidak ada saya, tidak bisa. Kita bisa apa-apa segala macam atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong.
Makanya jangan sombong, kita ini hanya sekedar ikhtiar. Kita ini hanya sekedar ikhtiar dan usaha, semua atas izin Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Sama dengan kalau kamu umpamanya sakit, kamu ke dokter, itu bagian daripada ikhtiar. Sembuh dan tidak atas izin Allah. Jangan kau punya keyakinan, wah saya kemarin sakit, kalau tidak ada dokter itu saya mati. Berarti kamu menganggap dokter itu punya kekuatan menyembuhkan kamu. Yang menyembuhkan kamu dokter atau Allah? Jadi kalau kamu punya keyakinan obatnya dokter dan obatnya itu yang menyembuhkan kamu, berarti kamu musyrik. Kamu menganggap ada kekuatan lain selain daripada Allah. Karena kita la haula illa. Kalau kamu membakar bakar kompor, kamu menyalakan kompor pakai korek. Korek itu punya kekuatan untuk menghidupkan hidupnya kompor apa tidak? Korek itu loh bisa punya kekuatan, hakikat punya kekuatan untuk menghidupkan kompor apa tidak? Nah, tidak. Karena itu bertentangan dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu. Kalau kamu lapar makan, yang mempunyai yang mengenyangkan kamu nasi atau apa? Yang mengenyangkan kamu siapa? Allah. Cuma sarananya makan nasi ya. Kezaliman paling orang rugi nanti di akhirat itu adalah orang yang ketika di akhirat dia membawa beban kezaliman di muka bumi ini. Kezaliman yang paling terbesar adalah syirkan itu, kemusyrikan itu yang paling utama. Zalim kan banyak sekali. Kau zalim sama orang tua kamu, disuruh ngaji malah tidur terus. Suruh belajar tidak mau belajar. Berarti mengkhianati orang tua kamu, mengkhianati nurani kamu, mengkhianati guru-guru kamu. Itu perbuatan zalim ya. Waman dan barang siapa ya'mal melakukan siapa man. Waman dan barang siapa ya'mal melakukan siapa man minas solehati daripada amal-amal soleh. At-ta'ah artinya adalah ketaatan. Wahwa dan utaiman itu mukminun orang yang beriman. Fala yakhafu maka tidak ada ketakutan. Maka tidak ada ketakutan bagi man zulman pada kezaliman. Biziyadatin maksudnya adalah ditambah bisayiati di dalam kejelekan-kejelekannya orang. Wala hatman dan tidak ada pengurangannya. Tidak ada pengurangan tidak ada pengurangan. Binaksin dengan pengurangan min hasanati daripada amal-amal kebaikannya orang. Jadi kalau orang melakukan amal-amal soleh, dasarnya dia beriman, dia sholat, dia sedekah, dia punya perilaku yang baik. Orang itu beriman, orang itu beramal soleh, dan orang itu beriman, maka jangan takut untuk terdolimi. Nanti di akhirat jangan takut kamu terdolimi, kemudian amal-amal baik kamu dikurangi oleh Allah. Jangan takut. Misalnya kalau kamu ngaji, ngaji ini kan keterangannya dalam hadis Nabi, barang siapa ngaji satu bab daripada ilmu itu lebih bagus daripada ibadah 1000 wakil dalam 1000 rakaat. Jadi kalau kamu ngaji seperti ini, pahalanya masya Allah, nggak usah takut kamu. Sama dengan di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa yang subuh berjamaah kemudian masih duduk wiridan ngaji sampai
munculnya matahari, maka dirinya mendapatkan pahala haji dan umroh 100%. Jadi kalau kamu duduk itu habis subuh, pokoknya yang penting jamaah subuh ngaji, zikir, ngaji setelah subuh, maka kamu dapat pahala haji umroh 100%. Tamatan sempurna. Jadi kalau kamu santri Nurul Anwar habis sholat subuh wiridan terus itu ngaji, maka boleh kamu nanti kasih tahu apa bapaknya, Bapak, alhamdulillah pagi ini saya sudah berangkat haji. Saya sudah haji, Bapak boleh panggil saya Pak Haji. Panggil Pak Haji. Pahalanya bukan hajinya, pahalanya maksudnya, ya paham? Insyaallah kamu nanti bingung, ya Allah pahalaku kok banyak, ya Allah pahalaku kok banyak. Habis subuh masih zikiran, tapi kalau ngantuk-ngantuk dapat kira apa enggak ya? Dapat apa enggak kalau ngantuk? Jak wiridan ngantuk, ngaji ngantuk, bangunnya waktu makan, enggak tahu itu ya. Paham apa paham? Insyaallah. Wa kadzalika, dan begitu juga. Wa kadzalika, dan begitu juga. Dan begitu juga inzal, artinya diturunkan ini Al-Qur'an ini. Inzal itu diturunkan ini. Ma'tufun itu diatofkan ala kadzalik, atas kalimah kadzalik sebelumnya. Kadzalika seperti itu, nakusu menceritakan siapa kami. Kan sebelumnya ada kadzalik nakusu. Kadzalik nakusu. Sekarang kadzalik juga ini ma'tuf, ini diatofkan kepada kalimat sebelumnya. Kadzalik juga yang pertama kadzalika nakusu. Maksudnya kadzalik misla inzalima adalah seperumpamanya menurunkan perkara zukira yang tersebut apa mah? Anzalna, menurunkan sapa kami Allah hu kepada Al-Quran. Anzalna, menurunkan sapa kami Allah hu kepada Al-Quran. Al-Quran artinya adalah Al-Quran. Quranan yaitu Al-Quran. Quranan yaitu Al-Quran, Arabian yang berbahasa Arab. Arabian yang bangsa Arab atau yang bahasa Arab. Wasarrafna, dan mengulang-ulang siapa kami Allah. Wasarrafna, dan mengulang-ulang siapa kami Allah. Karrarna, artinya mengulang-ulang siapa kami Allah. Fihi, di dalam Al-Quran. Fihi, di dalam Al-Quran, minal wa'idi, daripada ancaman. Minal wa'idi, di dalam Al-Quran banyak ancaman-ancaman orang yang seperti di atas. Man hamala zulma wa qad khaba man hamala zulma. Ini kan ancaman. Rugilah, menyesallah dirinya orang yang nanti di akhirat masih membawa perbuatan-perbuatan dolim itu. Ini ancaman. Minal wa'idi, daripada ancaman-ancaman, la'allahum, agar supaya mereka yattaquna, itu takut. Siapa mereka? Bertakwa artinya takut. Siapa mereka? Mereka itu ya orang-orang kafir dan orang-orang yang pelaku kejahatan. Siapa? Asyirka, pada dosa yang terbesar adalah kemusyrikan. Dosa yang paling terbesar itu adalah syirik. Ya dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang lain. Memangnya dosa-dosa yang lain kan ada yang berat-berat, ada yang besar-besar. Dosa zina, dosa mabuk, dosa berjudi dan lain sebagainya. Ayuhdisu, atau memperbarui. Ayuhdisu, atau diperbaharui apa Al-Quranul Quran. Al-Quran maksudnya Al-Quran. Lahu, bagi mereka itulah pelaku-pelaku kejahatan, wabil khusus, khususnya adalah kufar.
Tapi peringatan ini juga tidak hanya kufar saja, pelaku-pelaku kejahatan itu loh. Pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku kezaliman. Lahum pada mereka zikron, pada apa itu peringatan, zikron pada peringatan. Atau diperbaharui juga di dalam Al-Qur'an itu apa peringatan-peringatan. Bihalakiman dengan kehancurannya seseorang. Bihalakiman dengan kehancurannya seseorang taqaddama yang telah lalu siapa man hum pada mereka kufar. Garis miring juga pelaku-pelaku kejahatan itu. Minal umami daripada beberapa umat. Minal umami daripada beberapa umat. Faya'tabiruna maka mengambil pelajaran siapa mereka. Faya'tabiruna maka mengambil pelajaran siapa mereka. Fata'ala Allah, fata'ala maka maha luhur siapa Allah, Allah Al-Malikuz Zat yang merajai, merajai betul, merajai itu bahasa Indonesia apa enggak? Ya, zat yang merajai, al-haqqu dan yang al-haqqu dan zat yang apa hak, yang benar, al-haqqu dan zat yang hak. Amma dari perkara yakul mengucapkan siapa al-musyrikun, orang-orang yang musyrik itu. Wala ta'jal maka jangan kesusu sapa sira Muhammad, ngerti ya kamu? Maka jangan tergesa-gesa siapa kamu ya Muhammad bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, ay bi qiraatinya dengan membaca Al-Qur'an, min qabli ayyuqda daripada sebelum diselesaikan ilaika kepada kamu ya Muhammad apa wahyunya Al-Qur'an. Jangan tergesa-gesa. Jadi kalau kamu lagi dibacakan oleh Jibril ayat turun, jangan kau tergesa-gesa lagi bismillah, kamu ikuti umi-umi, sudah perhatikan aja, perhatikan gitu. Al-Quran itu perhatikan dulu penyampaiannya itu, nyampainya Al-Quran itu. Ayat frugo artinya selesai siapa Jibril, malaikat Jibril min iblaghi dari mendatangkan wahyu, min iblaghi daripada menyampaikan wahyu. Waqul dan katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Rabbi wahai Tuhanku, zid semoga menambahkan siapa Tuhan ini kepada saya ilman pada ilmu. Waqul katakanlah ya Muhammad, Rabbi wahai Tuhanku, zid semoga menambahkan Tuhan itu Allah ini kepada saya ilman pada ilmu. Perhatikan di sini nih perintahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Perhatikan kalau diambil dari sini artinya kalau kita ingin memahami Al-Quran maka kita jangan tergesa-gesa sekarang ya. Rasulullah aja tidak boleh tergesa-gesa, artinya perlu penghayatan, perlu kesiapan rohaniah kita itu untuk mempelajari yang sungguh-sungguh. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad doa begitu, jangan kita tergesa-gesa terhadap masalah Al-Quran, pahami dulu. Jadi kalau kamu masih belum bisa ngerti artinya Al-Quran, bisa baca tapi masih belum, berarti kamu masih belum standar itu. Jadi standar umat Islam itu ya betul-betul Al-Quran dijadikan pedoman betul apa betul? Karena ini yang paling utama. Jadi nanti di dalam kubur, wah ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Betul apa betul? Apa pedoman hidupmu? Al-Quran. Kamu apa enggak malu kamu katakan? Apa pedoman hidupmu? Al-Quran, malaikat. Betulkah? Betul? Umpamanya kalau umpamanya kita ini mungkin terus, betul kamu jadikan Al-Quran pedoman hidup? Betul. Kamu paham bacaan Al-Quran? Enggak malaikat, kamu tipu-tipu saja. Ya betul tidak? Hah? Kau jadikan Al-Quran mukjizat pedoman hidupmu, tapi kamu tidak paham artinya.
Bagaimana kamu bisa menjadikan Al-Quran pedoman hidupmu? Wong kamu aja tidak pernah paham artinya, tidak pernah paham tafsirnya Al-Quran. Tafsir yang paling kecil tafsir Jalalain. Tafsirnya aja tidak dong kamu. Tafsir tidak boleh kau sembarang-sembarang, kau bikin-bikin sendiri ya. Man fassarul Quran biro'yih, barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, maka silahkan engkau fal yatabawwa maq'adu minal nar, silahkan engkau mengambil tempat duduk kamu di dalam neraka. Tidak boleh kamu macam-macam dalam Al-Quran ini ya. Maka oleh karena itu selanjutnya waqur rabbi zidni ilma, katakanlah Muhammad, rabbi wahai Tuhanku, zid, semoga menambahkan ilman pada ilmu. Rasulullah itu gudangnya ilmu, tapi masih diperintah oleh Allah. Perhatikan, Rasulullah itu gudangnya ilmu. Kata Rasulullah dalam saya, ana madinatul ilm wa aliyu babwa, aku ini gudangnya ilmu, Ali itu pintunya ilmu. Karena lewat Imam Ali pintunya ilmu agama ini terbuka. Itu pun yang Rasulullah sudah dikatakan gudangnya ilmu, masih diperintah oleh Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Kamu aja belum apa-apa, sudah pede banget, tidak pernah berdoa untuk bertambah ilmu. Makanya kamu jangan meninggalkan doa ini, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Begitu kamu minta sama Allah supaya ditambah ilmu kamu, ditambah kefahaman kamu. Apa? Doa-doa kiai mesti tidak meninggalkan ini. Allah maftah qulubana, Allah maftah li futuhal arifin, wajal khal, Allah zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Minimal seperti itu. Kalau enggak ya Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi, ya Allah tambah aku ilmu, tambah aku ilmu, tambah aku ilmu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah pada gudangnya ilmu, masih tetap diperintahkan untuk minta tambahnya ilmu ya. Bil Quran, maksudnya adalah ilmu di sini, maksudnya paling utama adalah bil Quran, artinya adalah dengan Al-Quran. Fakullama unzila, maka sewaktu diturunkan alaihi atas Nabi apa syai'un sesuatu minhu daripada Al-Quran, zada maka akan bertambah bi sebab Al-Quran apa ilmuhu, ilmunya Nabi. Zada maka akan bertambah bi sebab Al-Quran apa ilmuhu, ilmunya Nabi. Walaupun ahidna, dan demi yakti, dan demi sungguh-sungguh menjanjikan siapa kami Allah. Walaupun ahidna, dan demi sungguh-sungguh menjanjikan siapa kami Allah. Walaupun ahidna, dan demi sungguh-sungguh menjanjikan siapa kami Allah ila Adam, pada Nabi Adam. Aywasoina, artinya memberikan wasiat siapa kami, Allah yakula, supaya jangan makan siapa Adam, minas syajarah, daripada pohon. Yang lain boleh, yang lain, tapi pohon yang itu tidak boleh. Hanya itu saja yang diperintahkan oleh Allah. Min qablu, daripada sebelum itu. Min qablu, dari sebelum makan, min qablu, dari sebelum memakan. Qablu aklih, artinya sebelum memakan, memakannya ada minha, daripada sajarah. Sebelum makannya ada minha, daripada sajarah. Panasya, maka lali siapa, lupa siapa Adam. Tarokarnya meninggalkan siapa Adam, ahdana, pada janji kami. Walam najid, dan tidak menemukan siapa kami lahu pada Adam, azman, pada kemantapan. Azman, pada kemantapan. Khuzman, artinya keteguhan hati. Wasobron, dan kesabaran. Amas, dari perkara nahaina, yang melarang siapa kami hu kepada ma'anhu, daripada Adam. Amma, dari perkara nahaina, melarang siapa kami hu kepada Adam, anhu, daripada ma.
Lupa Adam itu lupa karena digoda oleh istrinya. Iblis pertama yang digoda Adam. Adam, makan aja itu. Pohon itu pohon istimewa. Adam, kalau kamu nanti makan itu, kamu nanti akan kekal di dalam surga. Enak kamu di sini. Tapi kemudian apa itu? Enggak, saya enggak mau. Terus kemudian wakil digoda adalah istrinya Siti Hawa. Tidak apa-apa, nyicipi saja, tidak usah banyak-banyak, nyicipi saja. Ya, nyicipi kan sidik-sidik. Nyicipi itu sedikit, tapi sedikit-sedikit jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Ya, Masya Allah, sedikit saja. Yowis. Nah, kalau pemanya dosa itu kan dosa. Sesungguhnya dosa itu kan dosa kabair itu khuldi itu tidak ada larangan dalam syariat agama ya. Tidak ada kalau hanya sekedar ngicipi. Surga itu semuanya dihalalkan semua. Nah, di dalam surga halal ya, halal semua. Cuma karena memang itu adalah semacam aturan disiplin yang wajib diikuti. Nah, sebenarnya kalau dosa besar kan zina, mabuk dan sebagainya. Tapi memang itu kemudian diujikan kepada Adam, dan kemudian proses yang berikutnya lagi adalah lewat istri. Biasanya begitu. Kalau laki-laki itu kuat, laki-lakinya kuat, pokoknya saya harus istiqomah dalam kebaikan. Tapi biasanya kalau yang goda orang lain dia masih kuat, tapi kalau yang goda istrinya, aduh, lemes, ya apa tidak? Yang goda istri, kalau istri kalau lagi meracun-meracunnya, mas sedikit aja mas, ya sedikit saja, ngicipi saja, punya bahasa aja gitu ya, ngicipi. Aduh, namanya laki-laki wis, karena yang minta istrinya ya, yang minta istri apa boleh buat ya. Tapi di sini walam najid lahu azma, tapi kami tidak menemukan di dalam apa itu yang di sini dilupakan. Adam itu dilupakan, lupa. Terus kemudian tidak ada di dalam hati Adam itu azman, kemantapan gitu, kemantapan. Wazkur, dan ingatlah siapa kamu. Idkulna, ketika mengucapkan siapa kami. Idkulna, ketika mengucapkan siapa kami. Lil malaikati, pada malaikat, usjudu, sujudlah kamu semuanya. Artinya memberi penghormatan. Li Adam, pada Adam. Fasajadu, maka sujud siapa malaikat. Illa iblisa, kecuali iblis. Illa iblisa, kecuali iblis. Wahwa ta iblis itu Abul Jan, itu bapaknya jin. Karena ada siapa iblis, yashabu itu menemani siapa iblis al malaikah, pada malaikat. Wa ya'budu, dan menyembah siapa iblis Allah, kepada Allah, ma'hum, beserta malaikat. Apa itu membangkang siapa iblis? Membangkang siapa iblis adis sujud, daripada sujud li Adam, pada Adam. Qala, berkata iblis, ana utawi saya khairun, itu lebih bagus minhu, daripada Adam. Wah, ini penyakit yang paling kronis untuk umat manusia, keturunan anak Adam, yaitu kita ketika dia terkontaminasi dengan bahasa ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dirinya. Perhatikan ini. Jadi penyakit yang yang bisa masuk kepada diri manusia itu kalau dirinya sudah menganggap ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Karena dia itu menganggap pakai otak. Saya ini kan sudah senior. Adam itu kan baru, saya itu ribuan tahun sudah hidup ini. Saya ini sudah terkenal orang alim, terkenal ahli ibadah. Masa saya itu disuruh memberi hormat sama orang junior?
saya ini lebih baik, saya diciptakan dari api, Adam daripada unsur tanah. Rendahan itu rendah. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dirinya. Ini penyakit. Nah, penyakitnya kita sekarang, penyakitnya kita juga begitu di dalam kehidupan dengan masyarakat. Saya kan lebih baik, saya lebih ngalim daripada dia. Kenapa harus dia yang jadi ke depan, bukan saya? Itu penyakit itu, ya. Penyakitnya kita kalau sudah kita menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang yang lain. Kita menganggap bahwa diri kita lebih soleh daripada orang lain. Kita menganggap diri kita lebih senior daripada orang lain. Kita menganggap diri kita lebih bersih daripada orang lain. Kita menganggap bahwa diri kita ahli surga dibandingkan dengan orang lain. Ini penyakit. Ini penyakit. Padahal kita ini seperti pertama, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Kita bisa apa-apa itu atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa nafas saja loh, bisa menghirup nafas saja. Siapa yang memberikan izin kamu? Kamu bisa melihat, siapa yang memberikan izin kamu itu? Kamu bisa mendengar, siapa yang bisa mengizinkan itu? Kamu bisa bergerak, siapa yang mengizinkan itu? Kok kamu menganggap saya lebih baik? Itu kok saya lebih baik? Hindarkan itu, penyakit kronis. Maka akhirnya iblis ini fakulna, maka berkata siapa kami? Ya Adama, wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya ini iblis, aduun itu musuh, laka bagimu, walizaujika dan bagi istri kamu, Hawa itu Hawa, bil mati dengan dibaca mat. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Fala yukhrijannaka, maka jangan sekali-kali mengeluarkan sungguh siapa iblis kuma pada kamu berdua, yaitu Adam dan istrinya. Fala yukhrijannakuma, maka jangan sekali-kali mengeluarkan sungguh iblis kuma pada kalian berdua minal jannati daripada surga, fatasqa, maka sebab sengsara siapa kamu. Fatasqa, maka sebab sengsara siapa kamu. Tat'ab artinya menjadi sengsara siapa kamu. Bil harsi, harus bertani, wazar'i dan harus menanam, wal hasati dan memanen, watohni dan menggiling, wal khubzi dan membuat roti, wa ghairi dzalik dan selainnya itu semuanya. Waqtasara dan meringkas siapa Allah ala saqaihi atas sengsaranya Adam. Sengsaranya Adam tuh li'anna rajula, karena sesungguhnya laki-laki itu yas'a, harus berusaha siapa laki-laki ala zaujati atas istrinya laki-laki. Laki-laki itu harus yang bekerja. Gini, kenapa meringkas Allah atas sakai Adam dan dengan Hawa? Karena memang istri, anak tanggung jawab suami, ya, tanggung jawab suami. Makanya harus suami itu harus punya skill apa, kemampuan dirinya yang bisa menjadikan sebab dirinya bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Paham apa paham? Jangan kamu jangan kamu laki-laki tidak punya tanggung jawab, malah tanggung jawabnya kamu punya istri kamu wanita karir, gajinya per bulan 20 juta, yang kamu kadang-kadang dapat kerjaan, kadang-kadang tidak. Untuk beli rokok saja tidak cukup, beli rokok minta sama istrinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau laki-laki seperti itu biasanya cepat mati duluan. Pokoknya istri suami, perhatikan, suami ini kata Mbak Kiai, suami itu biasanya kalau status sosialnya lebih rendah daripada istrinya, biasanya cepat mati duluan. Ya, paham? Istrinya doktor ya,
S1 2 3 sampai S lilin lah ya. Sampai S lilin, istrinya doktor, profesor, karirnya mentereng, wah gajinya mantep. Suaminya ndak punya kerja, ndak punya gelar, SD lolak ndak iso, tamatnya ndak ya. Suruh ngaji dari pondok pesantren, suruh ngaji jurumiyah ndak bisa, suruh ngaji sorab ndak ngerti, Fathul Qorib ndak ngerti, ndak jelas pokoknya, ndak jelas. Maka akhirnya apa, dia ndak punya kerjaan apa-apa. Istrinya punya mobil, mobilnya sudah punya apa ini namanya, sopir sendiri. Akhirnya suaminya disuruh jaga rumah saja. Kalau istrinya datang, langsung dia buru-buru keluar untuk bukakan gerbangnya. Jadi suaminya hanya penjaga gerbang. Mau keluar juga begitu, istri suaminya yang membukakan gerbang. Jadi wes persis ini kalau koyok apa itu apa? Koyok babu ra jelas babune ya. Nah, terus kalau undangan yang diundang tanya sama saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, karena dia yang suka jaga pintu. Ini mau kediamannya ibu doktor yang terkenal, anggota dewan terkenal gitu ya. Oh iya di sini, di sini. Sampan babunya, sampan babunya. Oh nanti tolong sampaikan ibu ya. Sama sekali tidak dikenal dia di masyarakat, sama sekali tidak dikenal namanya itu. Masya Allah, akhirnya dia lama-lama sakit hati, lama-lama dia apa itu mentalnya jatuh, mati duluan. Amin Allahumma. Pokoknya itu sengsara pokoknya. Laki-laki status sosialnya kok rendah daripada istrinya, mati duluan ya. Masya Allah. Nah, kamu kalau keluar dari apa itu surga, kamu fatasqa, maka kamu akan apa itu sengsara kamu. Allah innalaka, sesungguhnya itu tetap bagimu ya Adam. Allah tajua, tidak merasa lapar siapa kamu via di dalam jannah, wala ta'ra, dan tidak apa itu tidak bertelanjang. Artinya pakaian kamu bagus-bagus, wala ta'ra, dan tidak telanjang siapa kamu. Artinya kamu bisa enak mau baju macam mana saja yang kau mau jadi. Wa annaka, dan sesungguhnya kamu Adam, bifatil hamzah, fatanya hamzah, annaka, wa kasriha, wa annaka, wa kasriha, dan kasrohnya hamzah, annaka atau innaka, atfun ala ismi inna, atof atas isimnya inna, wa jumlahnya, dan jumlahnya inna. La nazmau, tidak merasa haus siapa kamu, fiha di dalam jannah. Enak tisu, merasa haus siapa kamu, wala tatha, dan tidak apa itu kepanasan siapa kamu. La yahsulu, tidak berhasil laka bagi kamu apa harrus samsin, apa panasnya matahari, harrus samsin duha, apa panasnya matahari waktu duha. Lintifai sams, karena tidak adanya matahari fil jannah di dalam surga. Jadi ke sana itu hawanya seperti waktu duha saja, sejuk-sejuk. Fawaswasa, maka kemudian menggoda ilahi kepada Adam siapa, asyaitonu, syaiton, ya iblis itu. Qala, berkata siapa, tatkala mengucapkan, berkata siapa syaiton, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, apakah tidak menunjukkan siapa saya kepada kamu Adam, ala syajaratil khuldi, atas pohon keabadian. Khuldi itu kan keabadian, ini pohon khuldi itu aja. Ala syajaratil khuldi, atas pohon khuldi. Khuldi bahasa Arabnya keabadian. Allati ay allati, yang yakhludu, yang menjadi kekal. Siapa man orang, yakulu, makan siapa man minha, daripada syajaratul khuldi. Wa mulkin, dan kerajaan, layabla, yang tidak ada kerusakan apa mulk. Layafna, artinya yang tidak fana apa mulk. Wa mulk itu lazimun, itu suatu lazimun itu lazimul khuldi, itu tetapnya kekal. Lazimul khuldi itu tetapnya kekal.
Fa'akala maka makan keduanya. Adam wa Hawa, artinya Adam dan Hawa, minha daripada sajaratil khuldi. Fabadat maka nampaklah lahuma apa di keduanya, apa sau'atuhuma, apa kemaluan keduanya. Zoharo kelihatan likulli minhuma daripada tiap-tiap minhuma dari keduanya, Adam dan Hawa, kubuluhu apa zoharo likulli minhuma apa kubuluhu apa jalan depannya kullun minhuma wa kubulul akhor dan jalan depannya yang lain, wa duburuhu dan jalan belakangnya kullun likullin minhuma itu. Wasumya dan dinamakan apa kullun tiap-tiap minhuma dari kuda sawatan pada kemaluan, li'annang kisyafau karena sesungguhnya terbukanya kullun tiap-tiap keduanya, yasu itu membuat jelek sohibau pada pemiliknya kullun. Jadi sawah itu kemaluan, sawah itu dinamakan kemaluan sebab kalau terbuka menjadi jelek, kalau terbuka menjadi menjelekkan bagi keduanya. Ini ketika makan itu langsung dihukum oleh Allah, diberikan peringatan, terbuka semua pakaiannya, watofiqo dan kemudian menutupi keduanya ayak syifani, watofiqo dan apa? Watofiqo dan mulailah tumandang atau mulailah keduanya, watofiqo dan memulai keduanya, yakhshifani menutupi keduanya, akhodatnya mengambil siapa keduanya, yalziqani menempelkan keduanya, alaihima atas keduanya, min warakil jannah daripada pohon apa itu daun-daun surga. Liyastatiro supaya menutupi keduanya bihi dengan warok. Liyastatiro supaya menutupi keduanya bihi dengan warok. Wa'aso dan durhaka siapa Adam robbahu pada Tuhannya Adam. Faghwa dan sesatlah siapa Adam bil akli dengan memakan minas syajarah daripada pohon. Summastabahu lantas memilih hu kepada Adam siapa Rabbuhu Tuhannya Adam, qarraba mendekatkan siapa Allah hu kepada Adam, fataba kemudian taubat siapa Adam, fataba maka menerima taubat siapa Allah alaihi atas Adam, qabla taubati sebelum taubatnya Adam, wahada dan menunjukkan siapa Allah, hadahu artinya hadahu artinya menunjukkan siapa Allah kepada Adam, ilal mudawamati atas terus menerus, alat taubati pada taubat. Qala berfirman siapa Allah, ihbito turunlah kamu berdua, ihbito turunlah kamu berdua. Apa ini? Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam itu ya, paham? Adam itu di sini memang melakukan pelanggaran, tapi kemudian di sini perhatikan, summastabahu rabbuh, lantas Allah memilih Adam itu, dipilih, tidak dibenci gitu, tidak dibenci, dan menerima taubat sebelum taubatnya Adam. Adam itu sebelum bertobat sudah diterima taubatnya. Perhatikan Al-Quran ya, fataba alaih, Allah menerima taubatnya atas Adam sebelum taubatnya Adam sudah diterima oleh Allah. Tapi wahada dan memberikan petunjuk. Lanjutnya ayat ini kan kemudian Adam disuruh turun ke muka bumi ini. Nah, perhatikan sebelum itu Allah menciptakan Adam itu, Allah sudah mengasih tahu malaikat bahwasanya
aku menciptakan Adam ini untuk khalifah di muka bumi, supaya menjadi khalifah di muka bumi. Jadi tujuannya Allah menciptakan Adam itu adalah untuk menjadi khalifah, mengisi dan menjadi pemimpin di muka bumi ini dan keturunannya. Perhatikan, paham apa paham? Jadi tujuannya Allah menciptakan Adam adalah untuk menjadi khalifah fil ardi, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Paham apa paham? Jadi sesungguhnya itu hanya semacam apa ya? Hanya Allah menjadikan semacam jangan kau deket-deketi bakulti. Perintahnya Allah itu kan jangan wala taqrabu hadis. Jangan engkau mendekat-deketi. Jangan engkau mendekat-dekati surga. Nah, kemudian ada punya pandangan lain, apa istrinya yang dilarang itu kan jangan deket-deketi. Kita ngicipi saja wis, ngicipi saja. Kata Hawa, makanya sudah pokok kita ngicipi. Yang dilarang adalah jangan engkau mendekat-dekat. Tapi tidak jangan wala takulu, ada ya. Oh, wala takulu ya. Di dalam keterangan yang lain wala apa itu jangan engkau mendekat-dekati, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekat-dekati kepada jangan kau mendekat-dekati. Kemudian atas godaan iblis, kemudian akhirnya ngicipi buah khuldi ini. Nah, memang ini hanya semacam apa ya, suatu kepastian oleh Allah, nanti Adam akan mengicipi dan dari situ kemudian akan diturunkan di muka bumi ini. Karena memang tugasnya Adam harus turun di muka bumi ini. Yang pertama biar merasakan nikmatnya surga. Jadi keturunan anak Adam itu ketika dia diceritakan otaknya yang normal, hatinya yang masih bersih, begitu dia diceritakan surga itu, masya Allah, betapa luar biasanya nikmatnya di surga. Itu di dalam hati kita rasa rindu kepada surga. Betul apa betul? Dalam hati kalian yang masih bersih, rindu tidak kamu kepada surga? Rasa rindu kamu itu karena kita ini keturunan Adam. Orang rindu itu kalau sudah pernah merasakan. Orang rindu itu kalau pernah merasakan. Kamu lahir di Bongo, suatu ketika rindu sekali ya. Bongo itu masya Allah, suara ayamnya aja kayak merdu sekali. Oh, ya. Rindu dengan Bongo, rindu dengan embeknya apa kambing-kambingnya Bongo. Karena kamu pernah di Bongo, pernah merasakan mendengar embeknya di Bongo, pernah mendengar atau suasana di Bongo. Nah, maka karena kamu pernah di sana, maka kamu bisa rindu. Kamu bisa tidak merindukan? Rindu, saya rindu sekali. Rindu apa kamu? Jakarta itu indah sekali. Pernah ke sana? Tidak pernah. Lola kamu itu ya. Kita merasakan rindu itu karena nenek moyang kita sudah merasakan nikmatnya berada di surga. Jadi kita hidup ini adalah supaya kamu bisa berupaya untuk kembali ke surga. Karena kamu adalah anak-anak surga, karena moyang kamu adalah ahli surga, maka kamu salah kalau kamu tidak memilih jalan untuk menuju surga. Itu namanya kamu disesatkan sama iblis. Karena kita ini anak-anak surga, moyang kamu itu berada di surga, kok kamu tidak merindukan surga? Itu namanya bodoh kamu. Paham apa paham? Makanya kita berupaya untuk segala macam hidup ini adalah bagaimana bisa menggapai kembali kepada asal kehidupan kita, surga. Dan itu harus melalui proses mujahadah dalam kehidupan kita ini, ya. Dan maka oleh karena itu kalaupun itu dosa, kalaupun itu salah, di dalam makalah di sini adalah min babi hasanatil abror sayyatil muqarrabin. Jadi menganggap bahwa Adam itu sudah merasa bahwa itu sudah jelek. Karena ada makalah min babi hasanatil abror, dari bab bagusnya tingkatan orang-orang abror itu jelek bagi orang-orang muqarrabin. Jadi orang abror tingkatan orang baik itu ada namanya abror atau muqarrabin. Mengatakan orang abror itu bagus, tapi orang mengatakan orang ahli muqarrabin itu masih jelek. Maka tingkatannya seperti itu. Nabi Adam tingkatannya sangat tinggi, gitu saja sudah merasa itu banget, betul-betul suatu pelanggaran. Tapi menurut pandangan yang lain, itu tidak masalah. Tidak masalah, ya paham ya? Suatu contoh dalam kehidupan kita banyak. Misalnya
Misalnya sekarang Nabi itu salah satu yang diwajibkan Nabi itu kalau kita umatnya untuk sholat malam hukumnya sunnah. Tapi bagi Nabi sangat pentingnya terhadap sholat malam, mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Sholat malam bagi Nabi Muhammad itu hukumnya wajib, mewajibkan dirinya sendiri. Itu dikatakan wajib. Bagi orang-orang kita tidak mampu, wis sunnah tidak apa-apa. Terus tingkat paling sejelek tingkat paling bawah lagi, orang kiai-kiai, ulama-ulama berupaya mengatakan mungkin tingkatnya kalaupun tidak wajib, sunnah muakkad yang sangat dikokohkan. Sholat malam itu harus dilaksanakan, tidak dilakukan seolah-olah adalah suatu penyesalan yang luar biasa. Yang lain, tidak usah sholat malam karena tidak kuat. Yang penting mau sholat jamaah, ngisa sholat jamaah subuh, wis lumayan. Nah, itu tingkat lumayan. Bagi orang seperti ini sudah mengatakan dia baik. Tapi kalau orang-orang yang baik, kiai yang mengatakan sunnah muakkad banget sholat malam itu, mengatakan jelek banget kalau seseorang tidak bisa menjalankan sholat malam. Ya. Tapi bagi orang yang mampunya hanya sholat subuh dan ngisa berjamaah, itu sudah dikatakan baik untuk dirinya mengatakan. Tapi tingkatan yang bawah lagi, sing penting sholat, maka tingkatan terbawa lagi. Jadi cara berpikirnya orang dalam amal soleh itu juga tingkatan ya, paham apa? Maka oleh karena itu di dalam keadaan karena wa ala kulli hal wallahu anhu radin. Di dalam keterangan ini sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu wallahu anhu radin. Maka sesungguhnya Allah ridho kepada Adam, tidak masalah. Wa maksum, Nabi Adam itu maksum terjaga qablan nubuwah, sebelum diangkat nabi dan setelah diangkat jadi nabi. Min kulli ma yukhalifu amrullah, dari perkara apa yang mungkin berselisih dengan perintah Allah. Hadza wal haq wa taqriru hadzal maqam wa alam anal khata' wa nisan yaqau minal ma'sum litasri' wal masalih. Dan perhatikan annal khata' wa nisyan, terkadang orang-orang terhebat seperti Nabi ini melakukan suatu kesalahan dan lupa, itu yaqalul ma'sumin litasri' wal masalih, itu untuk berfaedah, untuk menjadi syariat dan masalah kemaslahatan. Kama huwa ma'hud fi nusus syar'i wa tasmillahu ta'ala fi haqqi maksiat. Dan Allah mengkategorikan itu maksiat, tapi itu adalah untuk perkara syariat dan untuk masalah. Lah andaikan memang tugasnya Adam untuk di muka bumi, tugasnya Adam untuk diciptakan di muka bumi, bukan di surga. Itu hanya semacam semacam pijakan saja, pijakan untuk kamu harus segera berangkat ke bumi. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.